Nah, itu waktunya dari pukul 13 sampai pukul 18. Jadi lumayan lama kalau yang tugas mandiri ya. Dari jam 1 sampai pukul 6 sore, 5 jam. Nah, tetapi ada kuis Bapak Ibu ya, ada kuis. Enak dong ada kuis ya. Ada kuis nanti pukul 2 sampai pukul 3 ya Bapak Ibu. Tolong dicatat ya kegiatannya ya. Jadi ada kuis pukul 2 sampai pukul 3. Nah, mohon kuis ini wajib diikuti semuanya ya, karena menentukan penilaian Bapak Ibu ya di kuis multiple choice. Kalau kuis multiple choice ada 10 soal, Bapak Ibu tinggal pilih gitu ya. Nah, itu juga waktunya harus tepat waktu pukul 2 sampai pukul 3. Meskipun 10 soal diberi waktu 1 jam gitu ya. Paling telatnya ada sih spare waktu 30 menit setelah pukul 3 ya. Oke, baik Bapak Ibu, itu untuk kegiatan kita hari ini ya. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti dengan baik ya Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu, selama 45 menit saya akan memaparkan tentang teknologi informasi perpustakaan. Nah, ini Bapak Ibu, teknologi informasi perpustakaan. Bentar, itu ada ini. Agak susah majunya nih. Baik, Bapak Ibu mohon sabar ya. Ini slide-nya kok tidak maju-maju nih. Bentar. Kenapa nih tidak mau maju ya slide-nya ya? Bapak pakai animasi apa atau tidak, Pak? Oh, enggak. Enggak ya? Nah, oh, mungkin di itu deh. Sudah, Pak, sudah. Tadi ini mungkin kurang kuat ini ketukannya Pak, masih pagi jadi harus kencang Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini tentang teknologi informasi perpustakaan. Bapak Ibu kalau lihat di cover judul itu ada seorang yang sedang melihat gadget ya Bapak Ibu ya. Nah, itu ada maknanya sebetulnya. Jadi orang terbiasa memakai gadget, nah bagaimana kita perpustakaan mampu mendekatkan ke pemustakanya melalui gadget. Itu salah satu misinya ya. Nah, ini biodata saya Bapak Ibu ya. Ada lengkap di PowerPoint. Kemudian ada juga di sosial medianya tuh Bapak Ibu, ada LinkedIn ya, LinkedIn, kemudian ada Pinterest, ada Line, Facebook, ada YouTube. Kemudian ada Instagram, ada Twitter. Nah, ini ada semua nih, ada isinya meskipun tidak update banget gitu ya. Terutama yang Pinterest sama lain tuh kurang update. Nah, ini di bawahnya ada nomor handphone sama email, kemudian ada website nih Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa berkunjung, bisa diklik nih yang di website ini, Diklat Perpustakaan@blogspot.com ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, tentang materi teknologi informasi perpustakaan ada 3 konsep utama ya, ada 3 topik utama yang kita bahas. Pertama tentang konsep dasar teknologi informasi perpustakaan, yang kedua tentang program aplikasi perpustakaan. Kalau tadi konsep dasar itu adalah teorinya, yang kedua adalah tentang aplikasinya untuk diterapkan, dan yang ketiga tentang kemas ulang informasi, jaringan informasi ya. Perpustakaan dan juga internet. Nah, kalau Bapak Ibu melihat topik yang sangat besar seperti ini, mungkin tidak semuanya bisa dicapai, terutama untuk praktek program aplikasi perpustakaan. Jadi mungkin hanya mengenalkan software-software dan fungsi-fungsi softwarenya. Jadi tidak ada prakteknya, karena waktunya cuma 45 menit, gitu ya. Oke, nah masuk ke topik yang pertama nih Bapak Ibu, konsep dasar teknologi informasi perpustakaan. Nah, Bapak Ibu, sebagai landasan pemikiran bahwa perpustakaan saat ini menghadapi era teknologi industri revolusi 4 ya, revolusi industri 4.0 biasa disebut begitu. Nah, bagaimana perpustakaan menghadapi atau mengatasi tantangan tersebut?
ada 9 komponen berkaitan dengan tantangan era revolusi industri 4 yang harus dijawab oleh perpustakaan. Maksudnya bagaimana perpustakaan mengantisipasi hal tersebut. Nah, ini Bapak Ibu ada 9 teknologi terkait dengan era revolusi industri 4 ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, teknologi-teknologi di era revolusi industri 4 itu diantaranya adalah pertama tentang cloud computing, kemudian tentang big data ya atau data science, kemudian juga tentang robotik, kemudian tentang IoT, IoT itu IoT, Internet of Things, ya. Kemudian tentang 3D simulation, kemudian tentang security cyber ya misalnya, dan seterusnya. Coba kita lihat satu persatu nih Bapak Ibu ya, big data. Apa sih yang dimaksud dengan big data? Nah, big data itu menggambarkan data atau volume data yang besar, baik data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur, gitu ya. Nah, volume data yang besar ini bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, sesuatu yang sangat memberikan kontribusi, terutama dalam dunia perpustakaan, gitu ya. Nah, seperti Bapak Ibu ketahui, perpustakaan itu memiliki data-data yang sangat besar ya, misalnya data tentang koleksi, kemudian data anggota, apalagi kalau terkoneksi dengan jaringan informasi perpustakaan. Jadi beberapa perpustakaan membangun satu komunikasi, satu komunitas bersama gitu. Misalnya membangun katalog bersama ya, jaringan informasi beberapa perpustakaan menjadi satu. Yang tadinya sebuah perpustakaan punya koleksi 1000, bergabung dengan 3 perpustakaan yang masing-masing punya 1000 kan bertambah menjadi 3000 kan ya. Oke, nah seperti itu. Jadi keuntungan membangun jaringan perpustakaan adalah menambah jumlah koleksi dalam dalam jumlah yang sangat besar gitu ya. Itu kemudian tentang big data. Nah, bagaimana mengelola data-data itu supaya lebih optimal? Itu tugas kita pustakawan ya. Bagaimana mengolah, mengendalikan data, dan mengoptimalkan pemanfaatan data. Makanya ada ilmu data science, diantaranya tadi tentang big data. Nah, kemudian ada teknologi 3D simulation, itu tantangan untuk perpustakaan. Kira-kira perpustakaan mampu nggak menerapkan tentang 3D simulation ini? Misalnya untuk membuat prototip sebuah produk, ya, sebuah layanan, bisa juga kita membangun simulasi 3 dimensinya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ke Perpustakaan Nasional ya, di Perpustakaan Nasional tuh ada, kalau di Merdeka Selatan, di liftnya aja ada video 3 dimensi kan ya, tentang bagaimana layanan perpustakaan. Jadi dengan melihat video aja orang sudah bisa berkunjung ke spot-spot yang ada di perpustakaan gitu, seperti real gitu ya. Nah, kemudian tentang robotik itu juga robotik juga di perpustakaan mungkin menjadi tantangan tersendiri bagaimana itu bisa digunakan, terutama dalam memberikan layanan pengambilan koleksi, ya, pengantaran koleksi ke konsumen, maksud saya ke pemustaka gitu ya. Nah, tentang IoT, Bapak Ibu, teknologi IoT, Internet of Things, itu artinya sebuah device itu perlengkapan atau peralatannya seperti gadget, handphone, remote control ataupun mouse misalnya. Nah, itu punya kemampuan untuk terkoneksi dengan internet, sehingga dengan demikian dimanapun berada device itu bisa digunakan untuk jarak jauh. Misalnya nih, saya punya remote control untuk menyalakan atau mematikan TV di rumah gitu ya. Nah, saya bawa-bawa ini karena ini terkoneksi dengan internet, dimanapun saya berada saya bisa mengendalikan TV, menghidupkan dan mematikan TV dari jauh gitu. Oke, nah, horizontal and vertical system integration. Nah, ini dia nih yang berkaitan dengan data perpustakaan jaringan informasi ya. Bagaimana integrasi sistem data itu disatukan. Kalau Bapak Ibu lihat di Perpustas ada yang namanya Indonesia OneCert ya. Nah, itu menyatukan berbagai platform software maupun hardware. Misalnya platform itu beda-beda, ada yang menggunakan dari Linux ya, ada menggunakan Windows, kemudian programnya juga misalnya ada pakai InDesign, ada Senayan, ada Koha, dan yang lain. Nah, itu bisa disatukan dengan menggunakan browser yang namanya Indonesia OneCert seperti itu ya.
Nah, mungkin masih banyak teknologi lain yang menanti Bapak Ibu untuk diimplementasikan di perpustakaan. Kemudian juga cyber security, Bapak Ibu. Nah, bagaimana tantangannya untuk perpustakaan tentang keamanan di dunia cyber? Tentunya di zaman sekarang apalagi ya, layanan berbasis internet sangat berperan penting ketika menghindari kontak fisik gitu ya dari jarak jauh. Seperti sekarang ini nih, kita belajar secara online jarak jauh ya, saya di rumah, WFH gitu. Bapak Ibu juga bisa di mana aja, bisa di mobil, di taman, di rumah ya. Nah, untuk itu pengamanan dari segi software, terutama internet, keamanannya gitu, itu harus dijaga. Karena kita misalnya saya menggunakan LDK, kita menggunakan LDK nih Perpusnas. Nah, kalau tidak tidak dijaga, bisa aja LDK ini kena hack. Tiba-tiba yang muncul bukan Zoom seperti ini misalnya. Oke. Kemudian ada lagi cloud computing ya, komputasi awan, artinya kita menyimpan data-data di sebuah tempat di server orang lain, server vendor yang pihak ketiga gitu ya. Nah, itu banyak manfaatnya juga dari segi keamanan karena tidak data-data kita aman di backup di sana ya. Kemudian ada augmented reality. Augmented reality itu realitas yang ditambahkan. Apa itu realitas ditambahkan? Seperti kenyataan real gitu ya, ditambahkan pada dunia sekarang, padahal maya itu tidak nyata. Kalau Bapak Ibu perhatikan tentang teknologi Pokemon Go ya, hologram seperti hologram itu, nah itu augmented reality. Kita berada di Monas misalnya, atau dimanapun, di rumah, di kantor. Nah tiba-tiba ketika kita mengaktifkan Pokemon Go, oh ada Pikachu dalam bentuk 3 dimensi muncul gitu, lari-lari. Padahal sebetulnya tidak ada, tapi itu hanya realitas yang ditambahkan. Itu teknologi augmented reality namanya. Oke, ada lagi additive manufacturing. Nah, itu digunakan di dunia industri ya. Oke, itu tadi Bapak Ibu ada 9 tantangan teknologi revolusi industri 4 atau 4.0. Kita lanjut. Nah, itu Bapak Ibu tantangan dari dunia luar. Bagaimana perpustakaan mampu mengantisipasinya. Nah, sekarang kita masuk ke lingkup internal perpustakaan library ya. Kalau tadi kita lihat bicara global, sekarang kita lihat internalnya. Nah, di dunia perpustakaan Bapak Ibu tentang penggunaan teknologi informasi sudah banyak digunakan ya. Nah, tetapi memang masih banyak juga yang belum menggunakan. Artinya masih di bawah standar ya. Perpustakaan yang masih konvensional belum bisa menggunakan TI. Bukan belum mampu ya, mampu sih mampu, tetapi mungkin kesempatannya kurang, anggarannya kurang ya. Padahal di zaman sekarang Bapak Ibu dengan hanya menggunakan 1 buah laptop misalnya atau yang netbook, orang juga bisa menggunakan aplikasi perpustakaan untuk mengelola sebuah perpustakaan gitu ya. Perpustakaan dan koleksi yang puluhan ribu tuh dengan netbook aja bisa. Cuman lebih bagus, spek komputernya akan lebih baik, lebih aman, lebih safe gitu ya. Jadi untuk zaman sekarang spesifikasi komputer tuh sudah sangat mumpuni lah. Jadi yang dibeli sekarang apalagi ada Core i3, i5 ya. Jadi untuk perpustakaan sudah sangat mudah. Nah, teknologi informasi itu diartikan Bapak Ibu teknologi informasi perpustakaan ya, kita konteksnya library adalah sebuah teknologi yang diterapkan di dunia perpustakaan dalam mengelola informasi. Karena perpustakaan adalah institusi ya, pengelola informasi, baik dalam bentuk karya cetak, karya rekam gitu ya. Kemudian, nah itu teknologi yang diterapkan dalam pengelolaan informasi, mulai dari pengadaan informasi, pengolahan, dan juga pelayanan. Jadi perpustakaan itu memang memiliki 3 fungsi dasar, ya, atau secara logik ada bagian pengadaan, bagian pengolahan, dan pelayanan. Tidak mungkin orang bisa memberikan layanan kalau dia tidak melakukan pengolahan. Tidak mungkin ngolah kalau tidak ada yang diolah. Sama seperti ibu-ibu memasak di dapur. Kalau tidak ada barangnya, tidak akan ngolah. Kalau tidak masak, tidak akan menyajikan, gitu ya, sama gitu ya. Jadi seperti itu logiknya tata kerja rutin perpustakaan, ada pengadaan, pengolahan, dan pelayanan. Namun dalam istilah library, pengadaan itu disebut akuisisi ya. Lebih generalnya, lebih luasnya adalah collection development, pengembangan koleksi, kemudian pengolahan dan layanan.
Nah, itu tadi. Jadi berbagai istilah tentang teknologi informasi perpustakaan semuanya merujuk kepada 3 kegiatan itu. Pengadaan koleksi, pengolahan, dan pelayanan. Meskipun istilahnya berbeda ya. Pengadaan koleksi itu misalnya penciptaan informasi, kemudian layanan itu dissemination of information, penyebaran informasi. Ya intinya itu pelayanan. Nah, itu Bapak Ibu, kemudian tujuannya tadi, tujuan penggunaan TI di perpustakaan itu terutama untuk memenuhi 3 stakeholder utama ya. Dengan adanya TI, kita perpustakaan itu mampu memenuhi 3 stakeholder utama. Pertama adalah memenuhi kebutuhan user atau pemustaka. Dengan adanya TI, pemustaka diberikan kemudahan untuk meregistrasi anggota, kemudian melakukan peminjaman pengembalian, ya, transaksi-transaksi perpanjangan dan itu lebih mudah. Bahkan ada perpanjangan online ya, dari rumah kita bisa memperpanjang masa pinjam buku ya, bukan memperpanjang apa namanya yang lain-lain. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pengelola atau library gitu ya. Library itu pustakawan, librarian. Jadi dengan adanya TI untuk meningkatkan kualitas pekerjaan pustakawan, memudahkannya menjadi lebih efektif, efisien pekerjaan pustakawan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu diminta sebagai pustakawan membuat katalog aja, sehari bisa berapa tuh kalau manualnya pakai mesin ketik? Paling 4, 5 gitu ya, atau 10 bahkan mungkin. Tapi 10 itu dengan kesalahan yang kalau salah kremes buang, salah kremes buang. Jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore gitu ya. Nah, itu pun tidak ke toilet tuh 10 katalog itu ya. Ya pengalaman ini ya, pengalaman mengelola perpustakaan. Nah, Bapak Ibu, kemudian untuk meningkatkan citra perpustakaan juga ya, dengan adanya teknologi informasi meningkatkan citra atau image perpustakaan. Nah, terutama bagi lembaga induk di mana perpustakaan itu berada gitu ya. Nah, Bapak Ibu, tentang manfaatnya banyak ya, manfaat tentang teknologi informasi itu tadi meningkatkan kecepatan, keakuratan, ya, ketepatan, kemudian memperoleh koleksi secara lebih mudah, cepat, dan bervariasi ya. Oke, Bapak Ibu, banyak ya manfaatnya nih. Juga, nah, dengan adanya sistem teknologi informasi di dalam pengelolaan perpustakaan, terutama membangun koleksi atau database, itu akan mempermudah dalam membangun jaringan perpustakaan. Karena persyaratan untuk bisa membangun jaringan adalah punya data koleksi ya, database buku gitu. Jadi kita bisa share dengan perpustakaan lain, bergabung dengan perpustakaan lain, kan koleksinya, bukan orangnya, bukan buku secara fisiknya ya, buku fisik tetap ada di library kita, tetapi secara digital, nah itu yang dikoneksikan perpustakaan-perpustakaan yang lainnya. Sebagai dasar untuk membangun digital library juga gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu tadi meningkatkan kualitas pekerjaan sudah ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, kalau kita mau menerapkan teknologi informasi, perangkat apa yang dibutuhkan? Kalau kita menyebutkan tentang perangkat, kita bicara tentang infrastruktur Bapak Ibu ya. Nah, ada yang berkaitan dengan infrastruktur teknologi informasi perpustakaan, itu terkait dengan hardware dan software. Tapi kita tidak terlepas juga dari brainware ya. Dari definisi infrastruktur itu adalah seperangkat hardware, software, jaringan, fasilitas gitu ya, tidak termasuk SDM-nya. Tetapi karena sangat penting, maka SDM itu memegang peranan penting dalam pengelolaan infrastruktur. Nah, disebutkan bahwa unsur-unsur manusia, proses seperti itu tidak termasuk ke dalam infrastruktur teknologi informasi, tetapi memegang peranan sangat penting SDM itu. Makanya kita lihat di sini. Nah, ini Bapak Ibu bahwa infrastruktur itu mencakup hardware, software ya, tetapi tidak termasuk SDM itu dikemukakan oleh lembaga yang mengelola informasi ini di bawah Bapak Ibu bisa lihat definisi oleh Information Technology Infrastructure Library ya, itu singkatannya itu Bapak Ibu, saya nggak berani nyebut gitu ya. Memang begitu ya istilahnya ya, lembaga yang mengelola informasi dan teknologi informasi. Nah, infrastruktur TI ada hardware, software, dan brainware. Brainware sengaja saya pisahkan sedikit agak jauh gitu, renggang ya. Nah, perangkat keras Bapak Ibu untuk
mengelola sebuah perpustakaan terotomasi itu diperlukan komputer, scanner, ya, printer, kemudian barcode reader, barcode scanner, dan seterusnya. Itu semuanya untuk pengelolaan perpustakaan terotomasi. Bapak Ibu yang melakukan otomasi perpustakaan wajib mempunyai printer, wajib punya barcode reader, ya. Barcode reader itu yang ditembakkan Bapak Ibu kalau kita kita belanja gitu barang-barang di scan barcode-nya, nah itu barcode reader, bisa pakai tangan ataupun yang standby. Kalau software, nah software banyak Bapak Ibu, software yang diterapkan di perpustakaan itu sebagai software untuk pengolahan data-data buku, data anggota, ya, terutama dua itu aja sebetulnya Bapak Ibu yang paling penting dalam sebuah software, data koleksi dan data buku. Jadi kalau kita mengelola InDesign atau sistem lain yang dikelola yaitu dua data itu, koleksi dan buku, koleksi dan anggota. Koleksi itu buku, ya, diantaranya data koleksi dan data anggota. Nah, dari dua data itu bisa di merge atau digabungkan untuk transaksi-transaksi yang lain, bisa buku tamu online, bisa peminjaman, pengembaliannya dari data-data tersebut. Nah, ini perangkat keras TI mungkin kita perhatikan di Bapak Ibu juga mungkin ada gitu, ya. Ada server, ada komputer untuk klien, printer, scanner yang barcode reader, barcode printer, dan seterusnya. Nah, server itu Bapak Ibu tidak harus komputer seukuran lemari kulkas gitu, ya. Server itu sekarang mungkin bentuknya sudah lebih kecil gitu, tapi memiliki kapasitas yang besar untuk menyimpan data. Nah, komputer atau laptop Bapak Ibu pun bisa dijadikan server internal untuk mengelola aplikasi perusahaan, misalnya InDesign, ya. Bapak Ibu bisa pakai laptop dan laptopnya menjadi server internal. Begitu. Oke, nah ini tentang perangkat lunak tadi, ya, ada perangkat lunak sistem, aplikasi, dan pengolahan data program. Ini contoh-contoh Bapak Ibu program aplikasi perpustakaan, ada yang namanya InDesign, ya, ini seperti ini. Ada Atheneum Lite, ada juga Senayan, ini beberapa contoh, ya. Ini contoh-contohnya yang digunakan di sekolah-sekolah, ya. Mungkin di tempat Bapak Ibu juga sudah ada yang menggunakan aplikasi gitu, ya. Nah, sekarang tentang tren pengembangan otomasi perpustakaan, karena penerapan teknologi informasi itu tidak lepas dari proses otomasi perpustakaan, ya, library automation. Jadi proses bagaimana mengotomatiskan kegiatan perpustakaan. Tata kerja rutinnya terutama dihandle oleh sistem, ya, oleh komputer. Baik itu pengadaan koleksi, pengolahan maupun layanannya. Jadi ketiga itu aja yang dihandle yang utama. Nah, tetapi perkembangannya Bapak Ibu bukan hanya sebatas tata kerja rutin aja, ngolah buku, misalnya entry data anggota, sirkulasi peminjaman pengembalian di tempat. Nah, lebih kepada sekarang ini perkembangannya mendekatkan library itu ke pemustaka. Makanya ada yang namanya digital library. Jadi orang bisa akses perpustakaan itu di mana saja. Melalui misalnya kalau di Perpustakaan Nasional ada IPUSNAS, ya, di perpustakaan ada I-Jakarta, ada I-Semarang, ada I, pokoknya mungkin Bapak Ibu punya I sendiri gitu, ya. Banyaklah tergantung daerahnya gitu. Nah, seperti itu bagaimana mendekatkan library itu ke pemustaka supaya pemustaka lebih nyaman. Itu tadi. Nah, sekarang kalau kita menggunakan suatu program aplikasi perpustakaan, kira-kira apa sih yang kita inginkan dari aplikasi itu? Gitu, ya. Nah, tentunya aplikasi yang kita inginkan adalah yang bisa menghandle kan kegiatan pengadaan, pengolahan maupun pelayanan. Nah, seperti ini. Yang dihandle oleh fungsi sistem otomasi perpustakaan diantara pengadaan koleksi, pengolahan buku, atau bahan pustaka. Nah, pengolahan itu diantaranya kegiatan menginventaris buku. Kita udah tidak mau lagi ditulis tangan, ya. Menginventaris, kemudian mengklasir buku, mengkatalog, apalagi mengkatalog, ya. Udah tidak zamannya lagi ditulis-tulis tangan. Jadi semuanya sudah serba otomatis. Kita tinggal entry data aja. Nah, kemudian sistem yang mampu selain mengolah buku juga memberikan layanan. Layanan apa sih di perpustakaan yang ingin kita bantu dengan komputer? Nah, terutama layanan penyediaan buku tamu online. Jadi tamu itu tidak harus nulis nama, alamat, tanggal lahir, tujuan. Aduh, ribet amat gitu, ya. Sampai 5 alinea gitu. Nah, sekarang kan tinggal screen barcode kartu anggota aja, seret. Nah, udah semua data udah masuk karena sebelumnya udah di entry gitu, ya.
Kemudian selain itu pelayanan apa yang digunakan? OPEK, katalog online. Jadi katalog itu penting banget Bapak Ibu di perpustakaannya sebagai wakil dokumen. Orang bisa melihat koleksi sebuah perpustakaan yang ribuan jumlahnya, puluhan ribu hanya dalam beberapa jam saja dengan melihat satu persatu katalognya di di katalog kartu misalnya, atau katalog buku atau katalog online, gitu ya. Nah, pentingnya katalog itu diantaranya ya. Kemudian juga yang mampu memberikan sistem yang mampu memberikan layanan sirkulasi, peminjaman, pengembalian, dan tadi membangun jaringan kerjasama perpustakaan. Ya, membangun jaringan itu penting. Seperti Bapak Ibu perhatikan di Perpustakaan Nasional ada yang namanya Jaringan Nasional Perpustakaan. Tadi disebut di awal, contohnya adalah IOS ya, Indonesia OneSource. Yang kedua adalah Katalog Induk Nasional ya. Nah itu juga jaringan informasi perpustakaan yang sangat besar. Kemudian juga mengelola administrasi, registrasi keanggotaan, kemudian penghitungan denda keterlambatan, dan seterusnya. Yang sangat penting adalah sistem mampu membuat pelaporan, baik itu laporan data pengunjung, data peminjam, jumlah buku dipinjam, ya, jumlah jumlah peminjam per hari. Nah itu semuanya kalau sudah pakai sistem, Bapak Ibu tidak sulit lagi, semuanya tinggal dilihat aja di data jumlah pengunjung bulan ini. Dilihat terus, oh ada 150 pengunjung bulan ini, minggu ini dari tanggal sekian sampai sekian, oh segitu. Jadi semuanya sudah serba mudah. Ya mungkin bisa tergambar oleh Bapak Ibu yang sudah pernah mengelola perpustakaan dengan menggunakan sistem otomasi ya. Tetapi kalau yang belum, bisa dibayangkan sih sebetulnya begitu ya caranya gitu. Jadi memudahkan. Nah ini tadi tentang spesifikasi bidang-bidang pengadaan, pengolahan maupun pelayanan tadi ya. Nah ini pengolahan. Nah pengolahan itu Bapak Ibu mohon dicek Bapak Ibu ya, pengolahan koleksi perpustakaan itu terutama pembuatan katalog gitu ya. Pembuatan katalog itu misalnya kalau katalog konvensional itu biasa kan ada ukuran 7,5 ke 12,5 cm ya. Itu katalog konvensional. Nah, isinya mencangkut 8 wilayah atau mungkin tidak 8, kadang-kadang 7 wilayah gitu ya. Nah, Bapak Ibu juga kalau sudah terbiasa dengan katalog manual, nanti ketika membangun katalog online itu akan lebih mudah karena semuanya sama persis. Rule-rule di katalog manual dipindahkan ke katalog online cara membuatnya. Ada nggak bedanya nih Bapak Ibu, katalog manual dengan katalog online? Ada. Kalau katalog manual tadi ukurannya kecil, kapasitas tulisan juga sedikit ya, tetapi kalau katalog online itu lebih besar muatannya. Misalnya di katalog online ada memuat cover bukunya. Ya, tambahannya tuh cover buku yang jarang di katalog manual. Katalog online bisa ada cover buku, ada abstraknya atau sari bukunya ya. Atau ada juga selain sari buku atau abstrak ada ini yang paling penting konten digital tuh Bapak Ibu. Apa itu konten digital? Konten digital itu adalah isi sebuah koleksi, isi sebuah buku. Misalnya buku tentang Pangeran Diponegoro tuh. Nah, di dalam buku tersebut ada foto-foto bentuk Pangeran Diponegoro. Maksudnya bentuk itu tampilannya pakai sorban gitu ya. Panjang, kemudian berkuda, orangnya hitam manis misalnya, atau putih, ataupun tinggi besar ya dibandingkan kudanya kan bisa kelihatan tuh. Nah, foto-foto seperti itu bisa diupload di katalog online-nya. Tentunya di-scan dulu ya, di-scan dulu gambarnya. Jadi di-scan beberapa foto atau semua buku bisa di-scan. Kemudian dijadikan e-book. Nah, e-book atau buku tersebut bisa diupload di katalog online sebagai attachment. Nah, itu yang tidak ada di katalog manual. Jadi itu ya. Nah sekarang pertanyaannya, katalog online itu bisa memuat konten digital tadi ya. Nah sekarang konten digital itu apa saja sih yang bisa dijadikan konten digital? Semua file digital ya, baik itu dokumen, PowerPoint, Excel ya, kemudian file-file flipbook ya. Nah, itu bisa di video, audio, semuanya bisa ditampilkan dalam konten digital sebuah perpustakaan. Ya, oke. Itu perlu diingat tuh Bapak Ibu ya. Konten digital perpustakaan itu bisa terdiri dari file-file dokumen, audio, video, ya, kemudian infografis buku dan seterusnya.
Nah, ini spesifikasi fungsi tadi memuat cover ya, tadi saya ceritakan. Kemudian juga dengan adanya sistem perpustakaan terotomasi, itu memudahkan juga dalam penyelesaian visi koleksi, terutama pencetakan barcode ya dan call number. Bapak Ibu sudah sering melihat barcode ya dan call number ya. Kalau kita lihat, mohon maaf nih, saya ada buku nih. Misalnya ini buku perpustakaan nih. Nah, barcode itu yang seperti ini nih barcode ya. Kemudian call number yang di sini, kebetulan tidak ada buku perpustakaan, jadi tidak ada call numbernya di sini di punggung buku. Ya. Orang menyebutnya punggung buku atau call number. Gitu ya. Bisa juga sih nggak masalah juga disebut punggung buku, ya. Karena memang posisinya di punggung buku. Nah, penyelesaian visi koleksi tadi, pencetakan call number, barcode ya sudah secara otomatis. Ini. Nah, kemudian bidang layanan tadi, layanan sirkulasi, layanan referensi, itu bisa dihandle juga oleh sistem. Bapak Ibu pernah melihat tidak ya, layanan referensi dan menggunakan komputer ya? Kalau sirkulasi sering mungkin ya, peminjaman, pengembalian pakai komputer. Kalau referensi mungkin masih jarang. Referensi itu misalnya layanan berupa menjawab pertanyaan-pertanyaan referensi. Nah, itu memang masih perlu dikembangkan sih di semua software perpustakaan ya. Misalnya bagaimana sistem itu, sebuah sistem mampu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan referensi, kemudian memberikan alternatif jawaban referensi. Dari alternatif jawaban referensi memilih jawaban yang paling relevan. Gitu ya. Nah, itu yang masih belum banyak orang membuat software tersebut gitu ya. Nah, tugas Bapak Ibu nih sebagai pengelola perpustakaan untuk membangun layanan terotomasi untuk referensi. Nah, ini kaitan antara sistem informasi dengan layanan ya, pengadaan, pengolahan dan pelayanan. Nah, ini Bapak Ibu software aplikasi perpustakaan terintegrasi. Terintegrasi itu adalah menggabungkan beberapa fungsi tata kerja tadi ya, diintegrasikan, registrasi keanggotaan, diintegrasikan dengan pengolahan koleksi, diintegrasikan dengan layanan, dengan statistik ya. Nah, itu namanya terintegrasi. Jadi tidak sendiri-sendiri. Ini satu software untuk semua kegiatan, all in one gitu ya, satu software untuk semua kegiatan. Ini contoh InDeslide. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload juga program InDeslide terbaru nih di sini di alamatnya indeslide.perpusnas.go.id. Di sini nih di installernya Bapak Ibu download ya. Nah, ini Bapak Ibu demonstrasi, mungkin tidak demo ya, kita ini tampilan program InDeslide ya. Nah ini tadi dalam InDeslide, terutama dalam pembuatan katalog online, Bapak Ibu mengentry data nih, deskripsi data bibliografi, judul, pengarang, penerbit dan seterusnya ya, sesuai dengan peraturan pengatalogan. Kemudian nih modul-modul program aplikasi perpustakaan. Tadi disebutnya modul pengadaan koleksi, modul pengolahan, dan modul pelayanan. Ya, jadi semua software itu dibagi menjadi modul-modul. Nah, modul-modul itu bentuk fisiknya menjadi fitur-fitur, misal fitur pengatalogan, ya, fitur pengolahan, fitur layanan, gitu ya. Itu ini backup data dari belakangnya, back office. Modul buku tamu, ya seperti itu tadi fitur-fitur yang ingin kita peroleh dalam sebuah sistem perpustakaan. Nah, ini spesifikasi minimal Bapak Ibu ya, komputer tadi yang saya sebut di awal, bahkan sebuah netbook pun bisa mengolah data perpustakaan umum ya, sebuah perpustakaan umum. Nah, sekarang sumber informasi online, sebentar saya lihat jam, masih 10 menit. Bapak Ibu tentang ya, sumber, masih 10 menit. Ya, masih 10 menit ya Mas Aryo, takut kelewat. Sumber informasi online Bapak Ibu. Nah, di zaman sekarang pada masa pandemi saat ini, sumber informasi online itu sangat berperan penting Bapak Ibu. Orang bisa belajar, saya ingin belajar, pustakawan ingin belajar, Widya Iswara ingin belajar. Kemana belajarnya? Tentunya melalui internet. Nah, di internet apa yang bisa kita pelajari? Itu tadi sumber-sumber informasi di internet online, sebutannya sumber informasi online. Apa saja sih sumber informasi online? Mungkin yang perlu diketahui pustakawan ya, sangat penting. Guru-guru, pustakawan. Sumber informasi online pertama bisa berupa informasi-informasi real. Ya. Yang kedua tentang kegiatan. Ada kegiatan banyak di internet seperti webinar. Ini kan kegiatan nih Bapak Ibu ya. Seminar, webinar, kursus, itu berupa kegiatan. Tetapi ada juga yang bukan berupa kegiatan, download program misalnya.
aplikasi aplikasi untuk banyaklah aplikasi di internet yang bisa kita gunakan. Kemudian juga jurnal-jurnal elektronik, e-book, e-jurnal, kemudian ensiklopedi, informasi-informasi dalam bentuk buku juga banyak ya, seperti itu. Ini ada e-book, e-jurnal, ada e-magazine, ada audio, suara, video, musik. Nah, mungkin yang tidak kalah pentingnya adalah audio ya. Saya pun sering nih mendownload di di internet file-file audio MP3 untuk nyetel di mana gitu ya, disetel di mobil misalnya, atau video-video melalui YouTube dan seterusnya. Kemudian sumber informasi online untuk perpustakaan juga OPEC ya, katalog online, jangan lupa katalog online, digital library, itu sumber informasi online Bapak Ibu ya. Nah ini contoh nih katalog online sebuah perpustakaan, Library of Congress ya, katalog online. Kita juga punya perpustakaan nasional ya, punya katalog online-nya. Bapak Ibu sebetulnya bisa juga membuat katalog online ya, nanti di software InSlide misalnya, atau software-software yang lain ya, bisa juga gitu. Nah ini Irisos Perpustakaan Nasional ya, sumber informasi online. Kemudian perpustakaan online, ada library, banyak nih perpustakaan online ya, perpustakaan nasional, perpustakaan Provinsi DKI, perpustakaan digitalnya yang tadi saya bilang di awal, III gitu ya, ada I Semarang, I Jogja, II yang lainnya, I Batam dan seterusnya, kalau ada gitu. Ada lagi iPusnas ya, contohnya tadi ya. Bapak Ibu sudah punya belum aplikasi iPusnas ya? Nah, ini memang masih menjadi PR di seluruh dunia nih Bapak Ibu tentang bagaimana mengintegrasikan nih digital library seperti iPusnas ini dengan data katalog yang ada secara konvensional di kantor. Jadi diintegrasikan. Orang melalui iPusnas bisa melihat katalog online-nya di Perpustakaan Nasional yang ada di Jakarta gitu. Nah, itu semuanya perlu proses gitu ya. Ini tentang kemas ulang informasi berbasis multimedia. Nah, ini juga bagian dari proses digitalisasi dokumen. Pentingnya kemas ulang itu sebagai bahan tadi untuk membangun koleksi digital. Tadi ya, sebuah buku nih Bapak Ibu, sebuah buku untuk bisa dibaca melalui internet harus didigitalkan dulu kan, di scan atau di capture pakai foto kamera digital ya, seperti itu. Nah, itu namanya digitalisasi dokumen. Kalau kemas ulang informasi, artinya mengemas kembali informasi yang ada menjadi digital, berbasis multimedia. Gitu. Nah, ini pengetahuan aja bahwa ada 3 proses utama untuk digitalisasi dokumen ya. Mendigitalkan dokumen itu ada pra-digitalisasi pemilihan, bahannya yang mau digitalkan, diproses, kemudian pasca digital tentunya dilayangkan, di-dissemination, disebarkan, gitu ya, baik berupa konten digital sebuah koleksi ataupun katalognya atau full text-nya. Ya. Nah sekarang tentang jaringan kerjasama perpustakaan tadi di awal sudah dibahas Bapak Ibu, materi tentang jaringan itu artinya sebuah perpustakaan bergabung dan perpustakaan lainnya ya membangun jaringan. Misalnya perpustakaan saya lihat kemudian bergabung dengan perpustakaan Ibu Cicih, ada lagi nih Ibu Cicih misalnya. Bu Cicih punya koleksi 1000 misalnya, Bu Yeni 2000. Nah itu kan masing-masing sendiri. Kalau digabungkan menjadi berdua itu menjadi berapa? 1 dan 2, 3000 kan jadi lebih besar. Dan nanti user perpustakaan bisa membaca 3000 itu. Gitu. Apalagi kalau bertambah banyak, selain Bu Cicih, Bu Yeni misalnya, dan yang lain-lainnya, Bapak Ibu lainnya, bisa dibayangkan kalau ada 10 perpustakaan bergabung menjadi 1000. Dari tadi menjadi 1000, menjadi 10.000 gitu ya. Nah, itu manfaatnya kerjasama perpustakaan. Nah, tentunya semua perpustakaan harus punya koleksi yang didigitalkan tadi ya, baik full text-nya atau katalognya. Ya, jadi sekarang itu sudah tidak bisa ditinggalkan lagi, sudah tidak bisa dinanti-nanti, udah harus melakukan otomasi perpustakaan. Jadi segera setelah pulang diklat KPS, Bapak Ibu perpustakaannya Ibu tinggal download di Perpustakaan Nasional. Ya. Nah ini contoh jaringan perpustakaan tadi yang saya bilang Indonesia OneSearch. Jadi ini adalah sebuah browser untuk mengakses sumber-sumber informasi online. Katalog online-nya mungkin ada juga full text-nya.
Itu semua jenis perpustakaan nih, misalkan perguruan tinggi, sekolah, perguruan khusus, perguruan umum ya, bisa tergabung ke dalam Indonesia OneSearch. Jadi seperti Google-nya, gitu ya, mencari sebuah koleksi, nanti akan dirujuk, oh ada di sini, ada di sini, ada di sini. Nah ini yang mengatasi perbedaan platform tadi di awalnya, softwarenya apapun bisa masuk ke Indonesia OneSearch. Ada yang pakai Slim, Enlist, Koha, Atheneum, semuanya bisa masuk ke Indonesia OneSearch. Nah, kalau satu lagi katalog induk nasional, nah ini katalog nasional, ini milik Perpustakaan Nasional dikelola, tetapi harus platformnya sama, harus pakai Enlist semua, sehingga update-nya sama. Misalnya perpustakaan provinsi di seluruh provinsi di Indonesia pakai Enlist gitu ya. Jadi updating datanya sama programnya. Nah ini ada model-modelnya nih Bapak Ibu, jaringan perpustakaan nih, contoh perpustakaan sekolah nih, karena Bapak Ibu di sekolah ya. Tadi saya cerita Ibu Yeni dan Ibu Cicih ya, misalnya perpustakaan sekolah B itu perpustakaan Bu Yeni, perpustakaan sekolah A, perpustakaan Bu Cicih ya. Nah itu bergabung, ada lagi nambah lagi nanti perpustakaan sekolahnya Ibu Farida misalnya, nambah lagi perpustakaan sekolahnya Pak Tata misalnya gitu. Nah bergabung nanti menambah jumlah koleksi, akhirnya menguntungkan pemustakaannya. Itu jaringan lokal perpustakaan sekolah ya Bapak Ibu ya. Nih jaringan lokal di kabupaten kota. Misal kalau Bu Yeni ini dari perpustakaan mana ya Bu ya? Misalnya SMA Kabupaten Tegalrejo, Semarang misalnya. Kalau Bu Cici perpustakaan SMA 2 dekat-dekat lah misalnya Semarang itu Prambanan misalnya daerah-daerah situ gitu ya. Nah itu satu lokal provinsi bergabung membangun jaringan perpustakaan sekolah. Bisa satu provinsi. Ini namanya jaringan lokal perpustakaan. Mohon maaf ini contoh kabupaten umum kabupaten kota, tapi juga bisa disebut untuk perpustakaan sekolah. Ya. Nah ini jaringan nasional perpustakaan nih Bapak Ibu seperti ini. Misalnya di perpustakaan nasional ya, perpustakaan umum bergabung perpustakaan umum semuanya tadi. Kemudian juga perpustakaan. Nah perpustakaan sekolah tadi kan udah punya jaringan connect ke perpustakaan nasional. Yang disebut Indonesia OneSearch seperti itu Bapak Ibu ya. Ini dia. Jadi perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perguruan tinggi, ya, perpustakaan khusus, semuanya bergabung membangun jaringan nasional perpustakaan. Nah itu dikelola oleh Perpustakaan Nasional dalam bentuk Indonesia OneSearch. Kalau yang sama platform softwarenya itu katalog induk nasional. Ya. Gimana Bapak Ibu kira-kira nih? Terlalu banyak, terlalu cepat tidak ya? Oke, mudah-mudahan tidak terlalu cepat ya. Nah ini tugas peserta nih Bapak Ibu, tugas peserta saya muat di PowerPoint, tetapi ini ada di LDK ya, satu file sendiri. Bapak Ibu tinggal menjawab ini ya. Pertama, jelaskan langkah yang dilakukan perpustakaan dalam membangun, dalam mengantisipasi tantangan revolusi industri 4.0. Jadi Ibu milih 5 aja dari 9 itu ya. 5 kemudian jelaskan. Nah, nomor 2, jelaskan bagaimana cara mengimplementasikan proses pengolahan dan pelayanan perpustakaan terotomasi di perpustakaan saudara. Jadi bagaimana proses mengotomatiskan perpustakaan untuk mengolah bukunya misalnya, kemudian melayaninya, caranya. Ya. Kemudian yang ketiga nih Bapak Ibu menggambar. Idealnya bukan yang sekarang adanya. Kalau sekarang mungkin komputernya cuma satu. Nah idealnya perlunya berapa sih? Tadi disebut misalnya komputer untuk otomasi perpustakaan yang ideal itu untuk buku tamu online, ya, untuk OPEC-nya, untuk sirkulasi, untuk akses internet bagi peserta ya. Jadi banyak, itu aja udah 4. Belum untuk pengolahan. Ngolah itu untuk tadi registrasi keanggotaan, untuk sirkulasi, untuk peminjaman dan pengembalian, itu udah 6 komputer ya butuhnya. Nah Bapak Ibu menggambarkan denah bagaimana komputer itu ditempatkan di bagian sebelah mana di sebuah perpustakaan. Kalau 2 atau 3 lantai ya per lantai misalnya ada OPEC-nya, ada katalog online-nya seperti itu. Saya kira mudah-mudahan Bapak Ibu lancar ya melaksanakannya gitu. Kemudian, nah saya kira udah selesai nih Bapak Ibu untuk pemaparan pada sesi jam ini. Waktu kita hanya 40 menit, saya ngepas. Iya Pak, pas waktunya. Oke, baik Bapak Ibu, demikian pemaparan tentang teknologi informasi perpustakaan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Pak
Pak Haryo ya. Iya Pak, terima kasih. Demikian Bapak Ibu paparan dari salah satu ide suara kita. Untuk selanjutnya Bapak Ibu bisa lanjut ke forum diskusi untuk menanyakan pertanyaan seputar teknologi informasi kepada Pak Sudarto. Baik, kalau begitu sesi ini kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, tapi tetap standby di sini ya. Tidak Ya live Pak, standby. di LDK.